Karena gini, gue paling males ketika emang ngelakuin seks, yang pengen gue doang. Iyalah, nggak balik nggak asik kan. Nggak, tapi sorry to say itu banyak laki-laki yang ngerasa ya udah, yang penting gue buang tai macan beres, gue tidur gitu kan. Cuman buat that's stupid, tuh kayak ngebohongin diri lo, mendingan ke kamar mandi ambil sabun. It's not about the execution gitu loh, seks itu, tapi foreplay itu penting banget gitu loh. Dengar Pak Suami. Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Bobok Bareng. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Ada Iwake dan Wikan, yeay. Sudah 7 tahun menikah, iya kan, dari 2015 sampai sekarang nih. Nah, kira-kira kan kita nih kalau di Bobok Bareng ini nih, kita bisa belajar dari pengalaman masing-masing, termasuk juga belajar dari pengalaman orang lain. Pembelajaran paling berharga. Nah, kalau dari Mas Iwa dulu deh, gitu ya. Ini kan adalah pernikahan kedua. Ya, pembelajaran berharga dari pernikahan yang pertama, ya, yang bisa digunakan di pernikahan yang kedua itu apa? Apa ya? Nggak mau ngomongin jelek-jeleknya dong, kita ngomong pembelajaran. Artinya apapun masa lalu itu kan, kita mau kayak apa juga, kita nggak boleh mencerca masa lalu ya. Karena masa lalu itu yang membawa kita ke sini. Kalau masalah pembelajaran sih akhirnya ya kayak lebih ya introspeksi yang pertama ya. Ya yang kedua ya gini loh. Pada akhirnya kalau untuk memaintain suatu hubungan itu kata gue, oke, orang ada bilang sayang dan lain segala macam whatever gitu ya. Kalau buat gue cuma satu kata aja sih, cocok. Artinya kalau misalnya emang cocok, di mana kita ada sesuatu yang bukan kebiasaan kita tapi dia kebiasaannya Wikan gitu misalnya. Kalau kan emang cocok, kita nggak keberatan untuk adjust gitu loh. Begitupun sebaliknya, ada yang bukan Wikan tapi kebiasaan gue, Wikan juga akhirnya adjust. Nah, gue rasa emang ya itu tadi, gue nggak bisa nggak punya ada good book yang tebel. Gue cuma cukup satu kata aja, cocok. Kalau buat gue itu emang udah cukup buat inilah, nge-represent semuanya lah. Jadi kalau misalnya cinta tapi nggak cocok, lebih susah dibandingkan kalau misalnya cinta juga perlu cocok gitu. Kalau kata gue untuk gini, template-nya Iwake. Ketika untuk cocok itu sendiri, untuk mencocokkan segala sesuatu kan apa gini, kalau udah perlu effort buat gue, atau too much effort kali ya, too much effort itu kayaknya udah artificial gitu loh. Tapi kalau emang segala sesuatunya yang emang akhirnya untuk misalnya ngurangin makan pedas tapi akhirnya kita ngejalanin ini tanpa effort gitu loh. Gue suka pedas, tapi karena Wikan khawatir kalau gue terlalu banyak makan pedas gitu ya, akibatnya. Tapi ya, artinya mungkin karena emang penyampaiannya juga ya, dan karena emang energi cocoknya itu emang udah ada gitu ya, kita udah ngebuka diri sama kecocokannya itu ya. Jadi kayaknya effortnya nggak terlalu lebih. Atau mungkin gitu berasa ya. Effortless kali ya. Malahan effortless kalau dibilang. Ada effort tapi ya nggak kerasa kayak gue usaha banget gitu ya. Kayak bilang gini, kamu tuh sayang apa sama aku karena apa sih? Buat gue kalau udah gue sayang sama lo karena itu udah. Iya sih. That's not love. Karena cinta emang nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin, nggak ada karenanya gitu. Gue cinta sama lo karena lo baik segala macam. Karena lo baik ya, kalau lagi ada maunya semua juga baik gitu ya. Gue cinta sama lo karena lo ganteng, karena lo cantik. Itu bisa pudar men, gitu, seiring bertambahnya usia misalnya. Makanya gitu kalau ya. pakai karena buat gue kayaknya udah agak-agak apa ya? Ya udahlah, yang gue sayang sama lo, udah gue nggak tahu kenapa gitu. Iya, so it is what it is. Nah, kalau dari Wikan kan gini, perbedaan usia kalian tuh lumayan jauh ya, berapa? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Nah, buat kebanyakan orang di Indonesia, ya, termasuk keluarga gitu, biasanya punya kekhawatiran. Setelah 7 tahun menjalani pernikahan, kira-kira kekhawatiran mereka ada yang masuk akal atau enggak sih? Khawatir nanti kan kalau misalnya terlalu jauh, apalah gitu. Oh, ternyata nggak gitu kok gitu. Kalau buat kalian, yang mana tuh?
Sebenarnya lebih ke mungkin kekhawatirannya itu karena misalnya gini, dia kan jauh lebih tua daripada aku gitu. Mungkin lebih ke kesehatan kali ya, gitu. Nah, apalagi sekarang di umurnya dia yang sekarang udah tua tapi jiwanya jiwa muda. Nah, termasuk makanannya tuh makanan nge-rap ya. Iya. Efek gaulnya juga sama anak-anak muda gitu kan. Jadi ngerasa dia jiwa muda banget. Makanannya juga ya udah makanan gua masih muda aja gitu. Sate kambing terus. Duren. Ya kan? Lebih yang gitu-gitu sih sebenarnya. Live for here and now kayaknya. Duren pakai kopi ya kan. Oh my God. Kesukaan gue tuh durian pakai kopi. Durian udah dimasukin gelas baru tuangin kopi V60 gitu, kayaknya enak banget. Nah, juara. Baiklah. Ya, biasanya kayak apa namanya alpukat pakai kopi. Nah, itu ini kan durian pakai kopi. Baiklah. Nah, gitu kan. Dia kadang nggak ingat umurnya dia. Kadang-kadang kan makanan itu juga harus disesuaikan dengan umurnya lah. Umur itu cuma angka. Tuh. Tetap emang. Angka itu hasil konsensus orang-orang kok. Lah kita hidup dalam pribadi kita kan. Tapi dengan adanya perbedaan usia yang biasanya cukup signifikan juga adalah kehidupan ranjang tentu saja ya. Kalau nggak apalah boba tanpa urusan ranjang gitu ya. Nah kalau misalnya urusan ranjang, penyesuaian yang paling sulit dulu deh gitu. Kalau yang asik-asiknya mah ya udahlah ya gitu. Tapi yang paling sulit karena perbedaan usia dan pengalaman, iya dong gitu kan ya. Udah usianya jauh lebih mature, terus Iwake juga udah pernah menikah gitu ya. Sementara kamu kayaknya bener-bener lagi lucu-lucunya tuh umur 24 Oh iya dong. lagi gemes-gemesnya, lagi gemes-gemesnya gitu. Terus apa pembelajaran berharga tuh? Ada cerita-cerita lucu, aneh, awkward yang mau di-sharing nggak sama Mom and Dad yang ada di sini? Kalau seumuran aku kan lagi berapi-api banget gitu kan. Jadi kalau dulu awal nikah kan, kalau dia kan udah pengalaman lah ya kan. Kalau aku kan lagi kayak kita coba di sini yuk. Kita coba. Jadi kamu yang lebih banyak pengen minta coba iya, ya kayak gitu. Nah, untungnya dia juga kayak ayo gitu, kayak gitu kan. Kebawa untung yang sama Peter Pan ya. Ya udahlah, ayolah kita adventure gitu ya. Iya. Nah, terus pada saat hubungan seks pertama gitu, ada nggak sih ketakutan-ketakutan? Karena kan banyak sekali terutama perempuan tentu saja yang sampai banyak yang takut nikah gara-gara ada kejadian baru-baru ini. Wah, ada pendarahan sampai mesti transfusi darah apa segala macam. Itu pernah kepikiran nggak sama kamu dan kamu sharing nggak sama Iwa? Sebenarnya kalau pertama enggak ya, karena kita full of love gitu, kayak melakukan itu dengan smooth gitu kan. Ya alhamdulillah dia mengerti gitu kan. Aku pengen untung sabar ya bapaknya. Iya, sabar banget. Tapi buat gue suka halus soalnya gitu lah. Bukan apa ya, bukan nggak ngomonginnya dari awal saya. Selera itu masalah selera sih, itu masalah taste balik ke orang. Dan aku juga selalu nekenin ke Weekend dari awal tuh. It's not about the execution gitu loh, seks itu. Tapi foreplay itu penting banget. Gitu. Dengar Pak Suami. Karena gini, gue paling males ketika emang ngelakuin seks yang pengen gue doang. Iyalah, nggak balik nggak asik kan. Iya, tapi sorry to say itu banyak laki-laki yang ngerasa ya udah, yang penting gue buang tai macan beres, gue tidur gitu kan. Cuman buat dia stupid tuh kayak ngebohongin diri, lo mendingan ke kamar mandi ambil sabun, gitu kan, sesimpel itu. Kalau ketika emang dengan apalagi pasangan, gue pengen ada reaksi balik. Gitu, buat gue tuh mahal banget. Justru itu yang asiknya di situ. Kadang ketika emang gue lagi capek, Weekend yang inisiatif foreplay, Weekend yang lagi pulang kerja capek, gue inisiatif foreplay. Jadi maksud gue nggak ada apa ya, orang kadang-kadang ini gue bukannya ini ya, ketololan laki tuh ngerasa udah dalam stigma gue harus dilayanin. That's stupid. Gitu loh. Patriarki. Kalau sudah dia stupid, ketika emang lo akhirnya mindset lo udah pengen dilayanin, lo nggak tahu kapan bini lo fake apa enggak. Exactly. Gue nggak mau itu. Nggak enak. Dari mana taunya fake orgasm, ayo. Kan nggak tahu, taunya cuma doang ya. Ryan juga di Harry Met Sally juga bisa doang ya kan. Jangan sedih gitu. Makanya tuh Mbak, aku tuh suka banget cowok yang jauh lebih tua dari aku. Karena dia bisa lebih pengalaman, lebih tahu cara nge-treat teman. Cowok muda sendiri langsung terima.
pembelajaran berharganya gitu ya. Oke lah kalau misalnya kalian ngerasa wah gue masih muda, apalah gue seperti Iwa kan nggak bisa gitu ya. Sebenarnya sih intinya bener tadinya kata Iwa dan Wikan adalah gini, intinya itu foreplay gitu ya. Terus gitu kalau kita masih punya sexual script ya, jadi kita selalu mikirnya bahwa blueprintnya enggak dong, gue laki tuh gue harus dilayanin. Aduh ini udah 2022, kalau pikirannya masih sepatriarki itu, kayaknya nggak akan dapat oke deh. Karena yang paling oke itu adalah laki-laki yang bisa misalnya ngerasa, aduh gue nih bener-bener bisa memberikan kenyamanan nih gitu ya. Gue bisa bikin pasangan gue itu orgasme gitu kan, itu lebih kebanggaan tersendiri. Dan itu memulai itu kan nggak sekedar physically skin to skin gitu ya. Kadang-kadang gue ngeliat dia pulang kerja capek, gue tanya udah makan apa belum, tiba-tiba gue masakin nasi goreng. Nah ya. Itu udah bagian foreplay buat gue. Gue bukan mulik es segala macam. Ketika dia itu udah tempting, udah keluar kan. Ini saya banget cuma gue diurusin. Iya. Ini tips bagus sekali ya, dear para lelaki ya, baik lo udah punya bini ataupun belum. Foreplay itu tidak selalu mulai di atas ranjang. Biasanya kalau mulai di atas ranjang itu lebih pegel. Sebenarnya bisa mulai dari sekarang ya ampun manfaatkan handphone gitu ya. Texting dulu ya untuk pemanasan misalnya gue suka banget deh kalau kamu pakai ini deh yang gitu. Jadi nggak usah yang peres-peres aneh-aneh. Itu termasuk kayak tadi masakin apa segala macam itu adalah bentuk foreplay. Saya setuju banget tuh gitu. Jadi bisa lah untuk mulai ngelatih gitu ya. Apa sih sukanya pasangan gitu. Termasuk juga kita jadi enak tuh untuk ngomong apa sih sukanya kita. Karena tanpa foreplay, apalagi nih ya, sangat-sangat disarankan ya bagi mom and dad untuk setidak-tidaknya memberikan 1 atau 2 orgasme pada saat foreplay. Jadi pas lagi bener-bener permainan utamanya gitu ya, pas saat lagi hubungan seksnya, itu juga akan lebih mudah juga mendapatkan orgasme-orgasme lainnya gitu. Gitu loh. Bahkan kita kadang-kadang tematik tuh nggak cuma dalam baju, pakaian atau apa. Kadang-kadang kita ke hotel yang ini yuk. Oh, misalnya ke hotel yang ini romantic getaway. Atau nggak hotel-hotel yang mungkin gitu kan yang emang buat orang-orang yang pacaran gitu. Kita padahal kita udah suami istri. Kita di situ buat ini aja. Iya, nggak apa-apa banget loh. Ini aja. Biar seru kan. Terus ada yang, ini ternyata temanya winter, ada summer, ada yang hotel-hotel yang bertema-tema gitu kan. Nanti gue juga mau minta catatan ya.